Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, tabik pun. Perkenalkan, kelompok 1 kelas 21 EF yang terdiri dari 10 mahasiswa. Ketua kelompok Eka Wati, beranggotakan Yuliati, Helson, Nurul Hidayah, Indah Wahyuningsih, Rindu Oktavia Irjayanti, Tuti Handayani, Edi Yalismi, Tri Joko Sulistomo, dan Susanti. Kelompok 1 akan mempresentasikan materi pengarahan dan pengembangan organisasi dengan topik motivasi. Pengarahan dan pengembangan organisasi dengan topik motivasi itu terdiri dari 3 komponen, yaitu pengertian, jenis, dan teori. Untuk pengertian dari motivasi adalah suatu keadaan yang ada pada diri seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai keinginan atau tujuan. Kemudian untuk jenisnya itu terdiri dari 3 model, yaitu model tradisional, model hubungan manusiawi, dan model sumber daya manusiawi. Selanjutnya, teori itu terdiri dari 3 teori, yaitu teori petunjuk, teori isi, teori proses. Nah, untuk komponen jenis dan teori akan dipaparkan di slide berikutnya. Model tradisional tidak lepas dari teori manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Model ini mengisyaratkan bagaimana manajer menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dengan sistem pengupahan insentif untuk memacu para pekerja agar memberikan produktivitas yang tinggi. Teori produktivitas memandang bahwa tenaga kerja pada umumnya malas dan hanya dapat dimotivasi dengan memberikan penghargaan dalam wujud materi atau uang. Model hubungan manusiawi, Elton Mayo dan para peneliti hubungan manusiawi lainnya menemukan bahwa kontak-kontak sosial karyawan pada pekerjaan adalah penting. Kebosanan dan tugas yang rutin merupakan pengurangan dari motivasi. Untuk itu para karyawan perlu dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial dan membuat mereka berguna dan penting dalam organisasi. Model sumber daya manusia, McGregor, Maslow, Eric Ries, dan Likert mengkritik hubungan manusiawi bahwa seseorang bawahan tidak hanya dimotivasi dengan memberikan uang atau keinginan untuk mencapai keputusan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti, dalam arti lebih menyukai pemenuhan keputusan dari suatu prestasi kerja yang baik, diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan dan pelaksanaan tugas. Ya, selanjutnya dalam motivasi itu terdapat teori, yaitu teori yang pertama adalah teori petunjuk atau prescriptive theories, yaitu bagaimana memotivasi para karyawan yang didasarkan atas pengalaman coba-coba. Teori selanjutnya adalah teori isi. Teori isi, content theories, menanyakan apa penyebab perilaku berhenti dan terjadi. Terpusat pada kebutuhan, motif yang didorong, menekan, memacu, dan menguatkan karyawan melakukan kegiatan. Juga berhubungan dengan faktor-faktor eksternal yang berupa insentif yang menyarankan, mendorong, menyebabkan, dan mempengaruhi untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dan teori yang terakhir yaitu teori proses. Teori proses itu juga memuat 3 komponen, yaitu teori nilai pengharapan, teori pembentukan perilaku, dan teori Porter-Lawler. Nah, teori nilai pengharapan menurut teori Viktor Fromm, yaitu teori nilai pengharapan Fromm,
Orang dimotivasi bekerja bila usaha-usaha yang akan ditingkatkan akan mengarah ke balas jasa tertentu, menilai balas jasa dan hasil usahanya. Kemudian kalau teori pembentukan perilaku dikemukakan oleh B.F. Skinner yang didasarkan pada hukum pengaruh law effect, bahwa perilaku yang diikuti dengan konsekuensi pemuasan cenderung diulang, sedang perilaku yang diikuti konsekuensi hukuman cenderung tidak diulang. Selanjutnya, teori Porter-Lawler merupakan teori pengharapan dari motivasi dengan versi orientasi masa mendatang, dan menekankan antisipasi tanggapan atau hasil. Dasarnya yaitu kemungkinan usaha pengharapan yang dirasakan, usaha yang dijalankan, prestasi yang dicapai, penghargaan yang diterima, kepuasan yang terjadi, dan mengarahkan ke usaha di masa yang akan datang. Jadi, kesimpulan presentasi kelompok 1 pada materi pengarahan dan pengembangan organisasi dengan topik motivasi adalah sebagai berikut. Motivasi dalam pengarahan dan pengembangan organisasi merupakan salah satu tugas dari seorang pimpinan untuk bisa memberikan dorongan kepada bawahannya agar bisa bekerja sesuai arahan yang diberikan. Sebelum kelompok 1 mengakhiri presentasi, kami kelompok 1 akan mengajak teman-teman yang lulusan S1 untuk dapat melanjutkan kualifikasi pendidikan S2 di mana? Di Universitas Sangbumi Ruwajurai atau lebih dikenal dengan Universitas Saburai yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 486 Langkapura, Kota Bandar Lampung 35118. Ya, periode April 2021 telah dibuka. Untuk itu, segera lulusan-lulusan S1 mendaftar ya untuk periode April dibuka dari sekarang ya. Khususnya prodi manajemen itu akreditasinya B ya, sudah gedungnya nyaman, dosen-dosennya berpengalaman, prodi manajemen akreditasi B, sudah tidak diragukan lagi. Ayo yang lulusan S1 lanjutkan kualifikasi pendidikan agar kompetensi kita meningkat. Let's join us. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.